warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farel dari UNESA selaku volunteer dari Puspaga. Jadi di sini tadi kan udah ada penyuluhan mengenai imunisasi kesehatan anak kan. Kalau saya ini dari bidang psikologinya. Nah, kesehatan psikologi itu juga penting untuk anak gitu loh. Di sini yang mau saya bahas itu ada dua. Yang pertama itu kesehatan kebutuhan psikologis bayi utamanya usia 0 sampai 3 tahun. Cuman tadi saya lihat ternyata ada yang lebih dari 3 tahun, mungkin saya bahas sedikit. Terus yang kedua itu ada psikologi ibunya juga. Nah, ini insya Allah direkam dan nanti bakalan di-upload ke YouTube atau Instagram. Nanti saya kasih ke Bu Vera, mungkin nanti bakalan disebarkan lagi, bisa diberikan juga ke orang di rumah gitu. Untuk biar paham gitu, kalau misalkan kebutuhan psikologi itu nggak cuma kebutuhan anak juga, ada kebutuhan ibu juga. Yang pertama saya mau bahas itu, ini kalau misalkan dari teori dasar di psikologi itu ada dua. Yang pertama itu soal teori sosial, fokusnya ke sosial, dan yang satu lagi ke biologisnya. Kalau yang di sosial itu pertama itu ngebahas soal dari usia 0 sampai 1 tahun. Itu bakal ngebahas soal bagaimana dia bisa menumbuhkan rasa percaya dengan orang tuanya. Itu penting, kita harus bisa dekat dengan anak-anaknya, terus bisa melakukan sentuhan fisik yang bagus, melakukan stimulasi pendengaran yang bagus juga, kayak cara-cara kita ngomong ke anak dan sentuhan-sentuhan ke anak itu penting. Karena anak itu ketika usia ini masih belum menumbuhkan kemampuan penglihatan. Jadi dia bakalan lebih fokus ke sentuhan dan pendengaran. Dan setiap harinya itu perlu ada sentuhan dan pendengaran yang cukup. Nggak boleh kurang. Karena nanti kalau misalnya kurang, dia bakalan merasa kurang diperhatikan sama orang tuanya. Dan itu bakalan menganggap kalau misalkan orang tuanya ini dalam tanda kutip tidak bisa diandalkan. Nggak bisa menyayangi dia secara penuh. Yang kedua, dari usia 1 sampai 3 tahun, itu dia bakalan menumbuhkan rasa kemandirian juga. Kayak sekarang banyak-banyak gerak, gitu, banyak-banyak mencoba-coba hal-hal lain gitu loh. Misalkan manjat-manjat, terus megang-megang benda tertentu. Nah, di sini dia menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa kalau misalkan dia bisa mencoba sesuatu, dia bisa belajar sesuatu. Kalau misalkan nggak diperbolehkan atau terlalu longgar, itu ketika dia terlalu longgar, dia bakalan bisa jadi anak yang nggak patuh. Kalau misalkan terlalu ketat, dia bakalan jadi anak yang nggak percaya diri, nggak mau mencoba sesuatu yang baru, nggak mau belajar, takut untuk belajar. Nah, itu untuk tahap yang sosial. Kalau di tahun 3 tahun sampai 6 tahun, itu yang selanjutnya, itu dia bakalan menumbuhkan kemandirian yang lebih lanjut lagi. Dia bakalan bisa berinisiatif untuk kayak menciptakan suatu permainan sendiri, menciptakan suatu obrolan sendiri, menciptakan pemikiran-pemikiran sendiri. Itu dia bakalan jadi anak yang lebih cerdas kalau misalkan distimulasi dengan baik, diajarkan untuk gimana caranya berekspresi kayak gitu. Nah, kalau misalkan di bagian yang biologis, yang pertama itu disebutnya tahap oral atau tahap mulut. Anak-anak itu ketika usia 0 sampai 1 tahun itu kebanyakan itu fokusnya ke bagaimana dia makan. Apa yang dia makan, apa yang dia masukkan ke mulut. Kalau misalkan bayi itu kan banyak ketika megang benda itu tiba-tiba dimasukin ke mulut. Karena bagian paling sensitif itu ada di mulut. Dia mengenali sesuatu dengan cara memasukkannya ke mulut. Dan satu stimulasi paling penting dari tahap ini adalah tahap menyusui. Karena nggak ada stimulasi yang mirip seperti susu ibu. Nggak bisa digantikan dengan kayak air botol susu, itu beda banget gitu loh. Karena ada sensasi yang berbeda gitu. Dan itu juga bisa menumbuhkan kedekatan dengan orang tuanya. Itu paling penting. Jadi diusahakan untuk bisa menyusui. Untuk ibu-ibu bisa menyusui. Setidaknya untuk tahun pertama. Nah, kalau tahap selanjutnya, ini disebutnya, nggak enak sih sebenarnya. Disebutnya tahap anal, tahap perut.
Jadi bagaimana dia bisa mengontrol untuk buang air kecil, buang air besar gitu. Nah, di sini itu harus diajarkan bagaimana si anak ini bakalan mengontrol kapan dia harus buang air kecil, kapan harus buang air besar. Tapi bukan dijadwalkan. Yang dikontrol itu adalah bagaimana dia bisa bilang kalau misalkan dia pengen pipis atau dia pengen BAB. Kalau misalkan pipis masih bisa dijadwalkan, misalkan kayak baru bangun tidur atau ketika dia mau tidur gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak mau, nggak bisa keluar, jangan dipaksakan, nggak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan, dia bisa jadi anak yang kurang bisa mengontrol dirinya, nggak bisa berekspresi. Merasa kalau misalkan dirinya tertahan dan bisa jadi anak yang kurang rapih. Karena merasa kalau misalkan kayak dia itu nggak bisa menumbuhkan kemandirian untuk gimana caranya saya pengen mengontrol diri saya sendiri, mengatur diri saya sendiri. Ketika dipaksakan atau terlalu longgar. Kalau terlalu longgar jadinya dia pipis sembarangan, pup sembarangan gitu kan. Jadi harus diajarkan secara cukup. Nah, kalau misalkan di tahap selanjutnya di 3 tahun sampai 6 tahun, itu dia bakal menumbuhkan keterikatan yang lebih dekat lagi sama orang tuanya, terutama yang lawan jenis. Kalau anak laki-laki ke ibunya, kalau anak perempuan ke ayahnya. Karena ini ada dorongan biologis juga untuk kayak dia lebih tertarik dengan yang lawan jenisnya. Jadi lebih dekat dengan orang tua yang berlawan jenis. Nah, selanjutnya saya mau bahas mengenai perkembangan lainnya. Itu ada perkembangan otak. Di perkembangan otak ini penting harus menstimulasi, mengajarkan anak untuk mengenali benda, mengenali warna, mengenali suara. Jadi dia harus juga diajarkan mengenali konsep dasar yang ada di hidup. Gak apa-apa, biarin aja. Ya, terus kedua yang paling penting juga itu sensori, kemampuan indranya. Jika dia kurang distimulasi sensorinya, dia bisa sensitif atau nggak sensitif sama sekali. Misalkan mendengarkan suara sesuatu itu dia bisa kagetan atau nggak kagetan. Nah, saya pernah ngelihat kalau misalkan ada budaya untuk ngagetin anak, iya dikagetin, itu nggak boleh. Karena itu mengguncang otaknya juga, itu bakalan mengalami trauma. Kalau misalnya di otak itu bakal mengalami trauma fisik, itu lebih parahnya. Yang gimana? Nggak boleh. Itu ada getaran dan getaran itu bakalan mempengaruhi otaknya. Karena tulang kepala anak itu masih sangat lunak. Kalau misalnya digoyangin aja itu bahaya. Kalau misalkan diayunin, kalau terlalu kencang itu bahaya. Jadi harus hati-hati, harus lembut sama anak. Tuh. Nah, terus kalau ngomongin sensori auditori soal telinga, itu penting kita memikirkan bagaimana kita ngomong ke anak. Karena suara keras sama suara rendah itu kalau di teorinya itu ada frekuensinya berbeda, getarannya itu berbeda. Dan itu bakalan sama anak itu mungkin kalau misalnya kita nggak ngeh, kalau misalkan kayak kita ngomongnya keras, dampaknya apa kita nggak tahu. Cuman kalau misalnya sama anak itu benar-benar masih sensitif sama kayak gituan. Nah, sama satu lagi, kan ada penelitian kalau misalkan mendengarkan ayat suci itu bagus ya ke anak. Cuman saya mengetahui kalau misalkan getaran dari suara handphone dengan suara tenggorokan itu berbeda. Akan jauh lebih baik kalau misalkan diperdengarkan secara langsung lewat tenggorokan dibandingkan dengan suara HP. Karena ada getaran yang berbeda dari speaker HP dengan suara tenggorokan kayak gitu. Oke. Nah, selain itu ya kebutuhan-kebutuhan dasar itu harus terpenuhi, kayak kesehatan dan segala macamnya. Anak-anak itu kan masih nggak tahu caranya mengekspresikan diri karena emang kemampuan otaknya masih belum berkembang secara penuh. Jadi dia cara mengekspresikannya ya nangis, teriak-teriak, atau segala macamnya. Nah, kalau misalkan kebutuhan tersebut udah terpenuhi, biasanya langsung diem, ya kan? Karena anak-anak itu mengekspresikan sesuatu itu berdasarkan apa yang dia butuhkan aja. Nah, dan terlebih lagi, anak-anak itu masih belum tahu bedanya menginginkan dengan membutuhkan. Jadi misalkan dia menginginkan mainan,
itu dia nganggapnya dia butuh mainan. Jadi sebaiknya dipenuhi. Kalau misalkan tantrum dan tidak bisa dikasih, ya biarkan saja, nggak usah dikasih apa-apa, nggak usah dikasih perhatian apa-apa. Maksudnya didiemin, diliatin, yang penting dia nggak menyakiti dirinya sendiri. Dibiarkan untuk dia mengekspresikan emosinya, diajarkan untuk kalau misalkan dia marah dia harus kayak apa, kalau dia sedih dia harus kayak apa, menangiskah ataukah teriak-teriakkah ataukah ngomel-ngomelkah, diajarkan dengan kira-kira perilaku marah yang baik itu seperti apa. Jadi dari dini itu harus diajarkan, terutama dari usia 1 sampai 3 tahun. Itu paling penting. Nah, selanjutnya saya mau bahas mengenai psikologi ibunya. Ini juga penting nih, karena psikologi ibu itu sangat mempengaruhi anak ya, karena kan paling dekat sama anak. Apa yang anak lihat dan apa yang anak rasakan itu bakalan mempengaruhi kedepannya dia bakal kayak gimana juga. Yang pertama itu masalah-masalah umum kayak baby blues, depresi. Baby blues pasti sebagian besar, bukan sebagian besar, mayoritas dari ibu-ibu itu pasti merasakan baby blues. Kayak rasa cemas gitu kan, rasa ya lemes aja gitu, nggak mau ngapa-ngapain, kayak terus sensitif, kayak PMS tapi ditambah kecemasan gitu kan. Nah itu biasanya ya udah nggak apa-apa, cuman sebentar doang, 2-3 minggu. Kalau misalkan di masa-masa itu paling penting mengingatkan sama kerabat, orang-orang terdekat kalau misalkan ibu juga butuh support. Ibu juga butuh dukungan sosial, dukungan psikologis, ketenangan dan lain sebagainya. Terus juga ada masalah ketika udah punya anak, itu udah susah kemana-mana kan. Udah susah untuk bergaul dan segala macamnya, itu menjadi masalah yang besar banget. Karena kita sebagai makhluk sosial itu kan pasti butuh bersosialisasi, butuh ngobrol, butuh ketemu teman, butuh apa ini, butuh apa itu. Jadi ya salah satu solusinya mungkin ya kayak gini, dari posyandu kita kenalan, terus kayak mulai ngobrol sama ibu-ibu yang lain, kita ngobrolin masalah, ngobrolin curhat dan lain sebagainya. Itu bisa membantu untuk memberikan ketenangan kalau misalkan kita masih bisa bersosialisasi. Nah, selanjutnya itu ada perubahan peran. Dulunya kita cuma seorang istri, tiba-tiba jadi ibu yang harus ngurus anak juga. Gitu kan? Jadi ada tiba-tiba perubahan peran yang drastis. Karena hampir nggak ada ibu yang ketika melahirkan itu siap jadi ibu. Saya nggak pernah menemui orang yang benar-benar 100% siap langsung jadi ibu. Pasti selalu ketika melahirkan udah misalkan udah siap-siap nih, udah menyiapkan semuanya, pasti ada aja kayak baby blues tadi, rasa cemas, tiba-tiba kayak ini gimana, ini harus apa, saya harus gimana, saya bingung gitu kan. Nah itu wajar karena ada perubahan peran yang drastis, dan itu yang paling dibutuhkan itu adalah dukungan sosial, terutama dari suami. Peran suami itu penting untuk ibu-ibu dan sebagai ayah juga, terutama kepada ibunya, kepada istrinya, karena yang paling mengurus anak itu kan istri. Ayah itu paling penting perannya itu untuk istrinya. Bagaimana dia bisa mendukung istrinya, bagaimana dia bisa menenangkan istrinya, bagaimana si suami itu nanti bakalan bisa membuat si istrinya menjadi ibu yang baik ke anaknya, bisa menjadi ibu yang teladan, menjadi ibu yang sabar ke anaknya. Ini bisa disampaikan lagi ke bapak-bapaknya sekalian gitu ya, biar tahu kalau misalkan penting juga loh untuk menjaga ketenangan jiwa seorang ibu gitu, sangat penting. Dan selanjutnya ikatan emosional ke bayi juga penting. Ketika ibu merasa dekat sama bayi, umumnya itu bakal merasa lebih tenang. Karena kalau misalkan gitu dia merasa kayak, oh saya berhasil jadi seorang ibu, saya berhasil menyayangi anak saya, kayak gitu. Kalau misalkan kurang dekat ikatannya, dia bakal merasa gagal sebagai seorang ibu, kayak gitu. Yang salah satu cara paling gampangnya itu ya menyusui tadi. Menyusui, ngajak ngobrol, main dan sebagainya. Kayak gitu. Terus selanjutnya waktu pribadi. Ibu-ibu itu kan susah nyari waktu sendiri ya ketika udah punya anak. Mau ketika udah ditidurin, udah tenang tiba-tiba rewel lagi, kan? Itu udah sering terjadi. Nah, iya. Jadi gimana caranya itu diusahakan untuk pinter-pinter nyari waktu untuk healing. Kalau anak muda zaman sekarang itu nyebutnya healing.
Jadi untuk istirahat, untuk menyembuhkan kecapean diri sendiri itu gimana? Mungkin bisa menumbuhkan hobi sendiri. Kalau misalkan punya anak, gimana caranya kita menggambar misalkan. Terus nanti anaknya itu diajarin untuk mewarnai lagi. Nah, dari gambar kita diajarin untuk mewarnai. Itu kan menumbuhkan hobi dan gimana caranya kita bisa menyenangkan diri sendiri sebagai seorang ibu kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Yang terakhir, sebagai ibu kita juga harus belajar gimana caranya untuk merawat anak dengan baik. Karena ketika kita mengetahui cara-cara untuk merawat anak, ketika kita menjadi ahli dari suatu bidang, itu kita bakal lebih tenang untuk menjalani bidang tersebut. Ketika kita menjadi ahli sebagai seorang ibu, kita akan lebih tenang untuk menjadi seorang ibu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mohon maaf karena kepanjangan sepertinya. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Saya Farel dari UNESA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.